Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa bagian, yaitu berentang, ya. Berentang atau kita ketahui sebagai spanning set, ya. Nah, ini ya. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, yaitu ruang vektor, ya, dan subruangnya. Berikutnya adalah berentang, itu maksudnya adalah menjangkau secara keseluruhan, ya. Ya. Ditulisnya tadi sesuai dengan definisi di atas. Kalau misalkan S itu adalah himpunan vektor, S itu himpunan vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya, V3. Nah, yang dikatakan merentang itu adalah semua vektor, ya, dapat diwakili oleh ini, himpunan rentangan ini. Ya. Contohnya sudah saya sampaikan, yaitu kalau kita punya 3 vektor saja, vektor yang ke arah sumbu X misalkan, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z. Nah, kita anggap tadi vektornya V1 100 misalkan, V2 010, dan V3 adalah 001. Nah, ini bisa mewakili semua, ya, ini sembarang vektor bisa diwakili oleh ini, kombinasi linear daripada ini. Nah, itu dikatakan ini himpunan merentang, menjangkau secara keseluruhan, ya. Nah, ditulisnya eh, berikutnya ini merentang, ya, menjangkau keseluruhan. Kombinasi linear, saya singkat, ya, kombinasi linear ditulisnya W sama dengan K1 V1, K2 V2, tambah titik-titik KR. Nah, kalau hanya satu vektor saja yang diwakili, itu namanya kombinasi. Tapi kalau ini W-nya jadi sembarang keseluruhan, maka dia dikatakan merentang. Kalau keseluruhannya. Kalau cuma satunya saja di sini, itu dikatakan kombinasi. Ya, sudah saya contohkan. Misalkan kita punya warna itu RGB. Nah, RGB itu vektor-vektor dia. Vektor red, vektor green, vektor blue yang bisa terwakili oleh 100, 010, 001. Ya. Kemudian dikatakan kombinasi artinya apa? Kita mau warna hitam. Warna hitam itu sama dengan kombinasi berapanya R, ya. Ditulisnya K, ini berapa K-nya nggak tahu. K1R nggak tahu berapanya, berapa persen. Kemudian K2G berapa persen greennya, dan
yang 3 blue, berapa persen blue. Ini namanya kombinasi. Yang dikatakan merentang tadi, semua warna, ini baru satu nih, namanya kombinasi. Kalau semua warna yang ada merupakan bisa dibuat dalam bentuk seperti ini, itu baru dikatakan merentang. Jadi R, G, B, red, green, blue itu merentang semua warna. Sama seperti halnya Y, F, Y, K. Nah, ini namanya beda basis disebutnya. Ya, menggunakan tiga basis, menggunakan 4 basis. Bisa jadi ada yang lain lagi. Ya, memang udah ada muncul beberapa tipe kan. Kalau di aplikasi kayak Photoshop itu muncul di situ ya tuh basis warnanya apa? CMYK, red green blue. Biasanya red green blue itu udah nggak kurang ini, udah kurang populer karena sudah semakin berkembang. Ya, semakin besar basisnya, maka dia semakin banyak warna yang mungkin nggak ada di sebelumnya. Contoh kalau teman-teman tahu tuh warna kayak yang disebut kalau zaman saya tuh milenial disebutnya itu. Milenium putihnya itu ya seperti manusia milenium yang di jalan itu ya, silver itu. Nah, itu milenium tuh baru-baru kesini munculnya, terus muncul warna baru lagi seperti hijau daun itu ya, hijaunya ini kontrasnya yang berbeda gitu. Bahkan saya pernah beli cat itu justru ditanya warnanya yang gimana gitu, si komposisinya gitu. udah seperti itu tuh bikin kalau kita mau ngecat yang misalkan mau bikin ini kayak desain ini ya, kalau kita mau bikin desain ruangan, desain produk apa segala macam, kita ingin memastikan warna yang bagus itu sampai kita misalkan ngecat itu catnya itu harus dipilih yang basisnya itu bisa di persentase. Nanti dia di si cat itu dibikin langsung pakai program komputer. Nah ini saya pernah beli di tukang cat itu. Karena saya tunjukin warnanya, warna green saja, dia nggak yang kayak gimana warna greennya itu, dia tanya persentase kayak gitu ya. Nah itu sudah canggih gitu ya. Padahal saya beli cuman berapa kilo gitu. Artinya tuh teknologinya bisa ini ya, sudah sampai ke level yang bisa digunakan ya. Beda tentu kalau menggambar di ini ya, di laptop karena bisa. Nah, ini juga komunikasi dalam hal-hal seperti itu dikarenakan media yang digunakan untuk memastikan warna itu tidak saling kompatibel. Ya, contoh ya misalkan, Pak warnanya yang hijau ya, hijaunya yang seperti ini difotoin gitu. Nah itu bisa jadi penerimanya beda warnanya tuh yang ditangkap sama ini ya. Karena basis HP itu ketika dikirim sama hijau ya, ketika diterima beda. Nah itu terjadi itu ya, waktu saya juga pernah ya itu ketika khususnya yang bagian kalau produksi baju segala macam tuh ya, itu kalau mau fix warnanya apa tuh minta kode warna ataupun itu tadi basisnya apa CMYK atau apa green blue, terus kemudian dia ada kode tuh, dia ada pilihan, itu pasti nggak salah dari ininya, dari apa namanya itu pembeli maupun penjual pasti nggak salah. Kalau salah berarti ya dia salah lihat sendiri, bukan salah yang pembuat. Nah, ya kalau misalkan cuman berapa buah kan nggak masalah, tapi kalau banyak kan kalau salah berapa kan dia bisa order lagi, bisa apa. Tapi kalau apa harganya misalkan 200.000 kan bikin 10 aja kan udah 2 juta ya. Nah itu dari situ tuh. Belum lagi masa pengerjaan tuh, masa pekerjaan dan lain sebagainya. Nah itu contoh miskomunikasi ya. Nggak ada yang salah sebenarnya di situ, tapi kadangkala informasinya begitu ya. Seperti halnya penyedia layanan TV ya. Penyedia layanan TV kan sekarang udah
ininya udah bagus ya, siarannya digital dan seterusnya. Tapi kalau TV yang digunakan di rumah masih TV tabung kan tetap aja ya, nggak bisa tampil warna yang ini. Karena basis warna yang digunakan di TV itu berbeda dengan basis warna yang digunakan di TV yang lebih canggih gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Nah, aplikasinya nanti bisa berbagai macam tuh. Ini aja yang basisnya empat warna ini kan variasinya lebih banyak lagi. Bahkan kalau nggak salah sudah ada yang basis 5 warna ya. Coba kita cari ya. Masih ini ya, heksadesimal. Nah, itu yang jelas basis warna ya. Nah ini bisa jadi ini ya, basis warna hex atau hexadesimal adalah cara untuk merepresentasikan warna dengan menggunakan sistem bilangan basis basis 16. Ya. Ini perlu ini lagi nanti, kalau mau didalami ya. Nah itu juga bisa jadi bahan kajian tertentu sebenarnya dalam ini ya, dalam pemrograman. Karena kan pemrograman itu kan ada basisnya dia buat bikin aplikasi kan munculin warna segala macam itu ada basisnya. Nah, karena yang ditulis di basis pemrograman adalah kodenya doang, ya, bukan hitam apa segala macam. Ada juga misalkan yang red, yang apa. Tapi biasanya kalau ditulis kayak gitu nggak banyak ya, pilihannya nggak banyak tuh kalau red, cuma red, green, blue, white, cuman gitu doang. Tapi kalau yang ditulis kodenya itu sampai semua warna bisa, ya. Nah, itu kemudian spanning set sudah spanning set, kemudian kombinasi linear. Berikutnya adalah bebas linear ya. Nah, bebas linear ini nanti udah mulai agak pusing nih. Kombinasi yang berikutnya adalah bebas bebas linear. Nah, ini lihat di definisinya bahwa ya suatu vektor disebut bebas linear atau linearly independent kalau bahasa Inggrisnya jika dan hanya jika yang memenuhi solusi daripada persamaannya adalah hanya solusinya hanya 0 saja. Gimana? Ini K1, K2, K3, dan K seterusnya hanya 0 saja. Kalau ada solusi lain, dia tidak bebas linear. Nah, sederhananya begini nih, ya. Ini ya. Ini kita punya satu garis. Garis A. Kemudian ada garis B. Sama dia garis itu. Nah, garis B itu dipasang di pada garis A. Berarti dia tidak bebas terikat dengan ini. Itu definisi yang sederhana begitu. Ya. Cuman kalau kita menulis dalam bentuk pembuktian begini jadinya. Ada satu garis yaitu P1 ya. Di sini ya K1
V1 di sini A. Kemudian K2 V2 ya, yang garis B sama dengan 0. K1-nya harus 0, K2-nya juga harus begitu. Tidak boleh ada solusi yang lain. Kalau ada solusi yang lain, maka pasti dia saling terkait. Seperti ini. A itu, B itu 2 kalinya A ya. Sehingga kalau saya tulis 2A min B sama dengan apa ini? K1-nya adalah 2, K2-nya sama dengan min yang 1. Betul ya? Nah, ini cara berpikirnya begitu. Yang simpelnya tadi ngapusinnya juga. Yang simpelnya tadi dia kelipatan itu saling bergantung. Kelipatan. Berarti dia tidak bebas bergantung antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita menuliskannya, bagaimana kita mengatakan kita tidak saling bergantung ini antara dengan ini. Cara membuktikan dia tidak saling bergantung secara linear, yaitu ini K1 V1 tambah K2 V2 artinya vektor 1, vektor 2 ya. Dia tidak ada solusi lain kecuali ini. Kalau ada solusi lain, berarti dia saling terikat atau tidak bebas linear gitu. Jadi bagaimana? Ya sebenarnya berputar-putar di sini ya. K1, V1, K2, V2, ya. Dan seterusnya, ini saya ambil yang 2 aja. Kalau hasilnya 0 tadi, K1, K2-nya 0, berarti ini apa? Bebas linear. Ya. K1, V1, K2, V2, kalau dia satu vektor, maka dia kombinasi linear. Gitu ya. Kalau dia ini berlaku umum, maka disebut merentang. Gitu. Ya. Masih di situ-situ aja, makin lama makin pusing. Karena dia apa? Tadi itu kita mau berbicara konteksnya di apa? Ya, dia saling bebas. Saling bebas ini. Ini nggak kelihatan ya. Ini masih K1, V1, K2, V2, VX dengan ya. Sudah? Ada pertanyaan nggak? Kira-kira kena sesuatu bisa dikatakan bebas linear atau tidak? Gambarannya seperti apa? Ya. Apa katanya ini? Linearly dependent. Bergantung ya. Bergantung linear atau tidak bebas linear sama. Bergantung karena dia kelipatan. Kelipatan itu boleh searah, boleh berlawanan, itu kelipatan. Kalau berlawanan itu negatif di sini. Nah, ini yang dikatakan linearly independent, bebas linear. Nah, ini juga sama untuk yang di ruang 3 dimensi, linearly dependent. Ini kenapa kira-kira ada linearly dependent? Ini linearly dependent, ini linearly dependent, ini linearly independent. Ini yang bebas linear cuman ini nih. Yang ini ada kelipatan nih, V2 kelipatan daripada V3. Yang ini ya. Yang A ini kenapa dia? Linearly dependent. Karena nggak terlalu kelihatan ya. Tapi yang dimaksud di situ adalah V1 dan V2 itu
bisa menghasilkan V3. Ya, seperti halnya yang ini ya. V1 tambah V2 sama dengan V3. Nah, ya. Ini kan ya. Ini kan ada K1 nya sama dengan berapa? 1, sini kan? K2 nya sama dengan 1 juga. K3 nya di sini 1 juga, atau min 1 pindah ke kiri. Ya. K3 nya sama dengan min 1. Harusnya berapa? 0, 0, 0. Baru dia dikatakan bebas. Nah, itu bentuk yang pertama ini, vektor 1, vektor 2 bisa menghasilkan vektor ketiga atau kebalikannya. Ya, nggak terlalu kelihatan ya? Sorry. Dia ada vektor begitu. Nah, yang satu ini ya. Nah, ini kelipatan ini bisa menghasilkan ini. Ya. Maksudnya dia masih berada pada satu bidang yang sama. Ya. Di bidang ini kan bidang 3 dimensi, dia masih di bidang yang sama di sini. Pasti kelipatan. Ya, beda arah. Ya, beda arah masih bisa. Contohnya kan tadi kalau misalkan kita pakai di sini ini yang 2 arah, yang 3 arah saya gambarkan dulu. Ini satu vektor. Pasti bisa vektor ketiga itu dibikin dari vektor 1 dan vektor 2. Itu maksudnya sebidang. Kita bisa tulis ini kan K1 V1 tambah K2 V2 sama dengan K3 V3. Nanti bisa dibikin ini kelipatannya. Contohnya yang sederhananya, ini kan rumus ya. Yang sederhananya ini 1,0, ini 0,1. Ini kita bikin saja 5,7. 5,7 pasti bisa dibikin dari sini kan? 5 kali 1,0 tambah 7 kali 0,1 sama dengan 5,7. Itu karena dia sebidang. Jadi kalau dua vektor itu dua bidang. Di R2 itu maksudnya di sumbu X dan Y. Itu maksimal itu cuma 2 yang saling bebas di linear. Kalau udah 3 itu pasti salah satunya nggak bebas. Karena pasti bisa dibikin begitu. Ya. Kalau di ruang R3 dimensinya 3, itu maksimal 3 yang kita bebas linear. Kalau 1 pasti bebas linear. 2 belum tentu. Karena di R3 ini ruang R3 ya. Saya punya 2 vektor begini. Ini 1. Yang satu lagi seperti ini juga 2 kalinya. Bisa nggak? Ya, bisa. Berarti dia masih segaris. Nah, di R3 ada 2 vektor, ada 3 vektor, masih bisa sebidang. Sebidang itu ini kan bidang. Ini sama ini. 3 vektor kan? Ini ada 3. Saya taruh di situ, sudut situ 1. Ke atasnya 1 begini. Ke kanannya 1. Tapi masih di R3. Masih, tapi posisinya sebidang, sejajar. Ya. Nah, cara supaya dia saling bebas, yaitu kalau secara kasat mata kita harus memposisikannya tidak sebidang. Yang satu kita arahkan ke atas, ke kiri, ke sana. Ya, sesuai sudut inilah. Itu secara kasat mata itu kita bisa lakukan begitu. Tapi secara aljabar jadi kita memastikan bahwa K1 V1, K2 V2, K3 V3 ini harus semuanya K1, K2, K3-nya 0. Kalau ini hanya 0, berarti dia bebas linear. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita lihat basis saja. Basis bebas linear.
Yang kita pelajari yang kemarin itu, yang saya katakan vektor yang mudah itu, 10, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, itu adalah basis. Jadi udah pasti bebas linear. Ya. Basis itu karena udah dipastikan dia beda arah. Ya. Itu basis yang umum digunakan di berbagai apa namanya itu dimensi R2 tadi, dimensi R3, dan selanjutnya ada dimensi R4 dan seterusnya. Dimensi R4 itu udah kita nggak bisa pakai visualisasinya, tapi kita bisa gunakan tadi metodenya, ya. Jadi supaya nggak saling terikat gimana tadi? Atau bebas linearnya, kita kumpul dari yang tadi, yaitu 1, 0, 0, 0. 4 ya. Untuk ini misalkan untuk C-nya, ya kan? 0, 1, 0, 0. Untuk M-nya, kemudian 0, 0, 1, 0 untuk Y-nya, dan 0, 0, 0, 1 untuk K-nya. Itu namanya basis. Maksudnya nggak perlu diuji. Kalau mau diuji ya pasti hasilnya tadi K1, K2, K3, K4-nya udah pasti 0. Jadi ini nggak perlu diuji dan disebutnya basis. Ya, 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 1. Untuk ukuran 4, ukuran 5 diperluas atau diperbesar ya. Nah, sekarang kita ke contoh. Ada vektor V1, V2, V3 ya, yaitu 1, min 2, 3. Kecil ya kelihatannya. 1, min 2, 3, 5, 6, min 1, dan 3, 2, 1. Pertanyaannya tadi adalah, dia bebas linear atau tidak? Ya. Maka dilakukan tadi K1, V1, K2, V2, K3, V3 langsung sama dengan 0. Nah, lalu disusunlah menggunakan vektor-vektor yang tadi ya. K1, V1, K-nya berapa? Oh, belum. K1, V1-nya 1, min 2, 3. Kemudian K2. K2, 5, 6, min 1, 5, 6, min 1. K3, 3, 2, ya, 2, 1. Sama dengan 0. 0 ini juga di sini 0 vektor ya. Jadi 0 itu 0, 0, 0. Menyesuaikan itu. Ya, habis bukan. Tempatnya habis. Satu ini. Oh. Ya, kelihatan. Pasti tidak ada yang udah ada yang diisi. Ya. K1, 1, min 2, 3. Di situ selanjutnya diharapkan apa? Hanya susunannya aja. Untuk praktiknya ya. Menunjukkan apa? Secara matrik tadi 1, ini 5, 5, 3, min 2, 3, min 1, 1. Tutup. Ini yang disebut dengan AX sama dengan B ya. Mana A-nya ya ini A ya. X-nya yang mana? Kali K1, K2, terkait matrik baris kalian kolom ya. Baris kali. Betul ya? 1 K1 ini. Tambah 5 K2 yang ini. Tambah
3 sama dengan B. B-nya apa di sini? 0, 0. Itu makin AX sama dengan B. Jadi dari awal makin AX sama dengan B itu ke sini kan dari sini. Berarti AX sama dengan B. Ya. Yang kembali cuma B-nya yang berapa? Bikin AX sama dengan B ujiannya. Yang mana A-nya, yang mana X-nya, X itu faktor, vektor, B itu adalah nanti hasil. AX sama dengan udah seperti ini tinggal reduksi RREF ya, direduksi. Nah, setelah direduksi ini baru interpretasi hasil reduksinya. Gimana hasil interpretasinya? Di sini nggak ada ya. Kita lihat aja lah. Jelas ya. Ya, ini tadi ulang sendiri ya. Siapa namanya? Nah, itu ada ya. Nah, ini tadi 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 2, 1 ditulis kembali dalam bentuk matrik dalam persamaan AX sama dengan A-nya itu adalah wilayah ini 1, 2, 3, 5, 6. Vektornya yaitu K1, K2, K1, K2, K3. Karena matrik itu adalah baris kali kolom. Baris dikali kolom yang sama dengan K1 kali 1 ditambah 5 kali K2, 5 kali K2 tambah 3 kali 3 sama dengan 0. Berikutnya setelah dibuat seperti itu, programnya sebenarnya bisa dilewat kan? Dilewat, jadi ditulis langsung, yaitu 1, 5, 3, 0. Yang 2, 9, 2, 0. 3, yang 1, 1, 0. Nah, ini yang kita interpretasinya. Ya. Interpretasi daripada matrik tersebut, balik lagi, yaitu tidak memiliki solusi, satu solusi, banyak solusi. Nah, jadi dari awal itu ada. Kita membaca ini matrik ini satu solusi, tidak ada solusi atau banyak solusi. Ya, kita lihat kan di itu nggak ada ya, di slide-nya nggak ada. Nah, kalau di slide ini kesimpulannya adalah ini ada tulisan K1 min setengah T, K2 min setengah T, K3 sama dengan T. Kesimpulannya kalau K1 banyak atau tidak ada solusi. T itu adalah parameter. Satu banyak atau tidak ada. Banyak solusi, ya. Banyak solusi itu kalau ada parameter itu banyak solusi lagi ya. Kalau yang belum ngikutin, bahkan ya solusi itu ada parameter. Ada persamaan satu ya. X tambah Y sama dengan 10. Jawabannya satu solusi banyak solusi atau tidak ada? Banyak. Kenapa banyak? Karena kita nulisnya ini X sama dengan 10 dikurangi Y-nya terserah kita. Y sama dengan T. Ya, satu lagi X-nya ada 10 dikurangi. Nah, itu solusi. Ya, terserah yang namanya 10. 1 9 2 tambah 8 3 tambah 7 dan seterusnya. Maka diwakili oleh yang namanya parameter T. Itu banyak solusi. Kalau satu solusi banyak, satu solusi dua persamaan, dua variabel. Ya, misalkan X tambah Y sama dengan 10, 2X tambah 5 sama dengan 7. Ini dua solusi.
Tidak ada solusi gimana ya? Kelipatan karena hasilnya itu sama. X tambah Y sama dengan 10. 2X tambah 2Y sama dengan 20. Ini masih sama dengan ini. Ya. Karena persamaannya sama. Kok bisa yang kelipatan hasilnya berbeda? Kalau disederhanakan menjadi X tambah Y jadi 25 kan 25 per 2. Nah ini bertolak belakang. Ini yang menyebabkan dia tidak memiliki solusi. Ini saya jelaskan lagi dari sini dulu ya. Ini K1 menstran T, K2 menstran T, K3 T. Kemudian parameter tidak disebutin angkanya. Berarti dia banyak solusi. Kalau disebutin K1 sama dengan 5, K2 sama dengan 7, K3 sama dengan 8. Ini adalah satu solusi. Kalau K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Ini satu solusi atau tidak ada solusi? Tidak. Bingung kan? K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Itu satu solusi atau tidak ada solusi? Atau tidak solusi? Karena K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Satu solusi tidak ada atau banyak atau tiga. Kalau K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Yang satu banyak tidak ada atau tiga. Gimana? Tidak ada. Yang tidak ada solusi. Satu, dua, kemudian lagi total. Yang banyak. Yang tiga. Yang satu solusi. Satu, dua, tiga. Yang tangan. Yang tangan bisa ini. Nggak usah hitung ini harga. Jawabannya adalah ini satu jadi solusinya sama dengan 0. K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Itu satu solusi karena berbicara dalam satu paket, satu sistem. Ya. Yang dikatakan satu solusi untuk persamaan ini bagaimana? Kita ambil dari bicara X tambah Y sama dengan 10. Yang mana yang dikatakan satu solusi? Kita ambil X yang sembarang misalkan 3, maka Y yang begitu. Nah, ini bukan dua solusi. Ini satu paket. Satu. Ya. Nah, mungkin X yang sama dengan 3 terus Y berapa? 7. Berarti Y yang 7. Itu dua solusi, bukan sepaket. Dia X-nya 3, hanya bisa 3 kalau Y-nya 7 bersamaan. Menghasilkan pada 10. Ini sepaket. Nah, coba di MATLAB-nya dulu. Dalam aja nggak dipakai ini. Udah ada ya. Aplikasinya aslinya yang ini berat. Di sini juga nggak kuat nanti kan. Ya, aplikasi apa matematik sains data ini sebenarnya bagus sebenarnya, cuma berat banget ya dikasih kalian.
Oke, kita coba 1530 ya. Ya, kalau nggak bisa muncul ini. Ya udah lah. Anda belum beruntung ya. Nah, ini saya udah coba untuk ini. Saya di laptop saya nggak ada juga lab yang berat juga. Atau kita suruh chat GPT aja. Aduh, chat GPT. Harus ini nggak chat GPT? Buatlah bentuk reduksi baris echelon form ya. Echelon form dari matrik berikut. Satu lima tiga nol ya. 1530, koma, kemudian min 262. Min 262 0 ya, koma 3 min 1. 3 min 1 1 0 ya. Oke, coba. Bisa nggak suruh bikin dulu lah, males bikin. Terusnya ada. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana kita menginterpretasi ya menjadi apa? Satu solusi, dua solusi atau satu solusi banyak atau tidak? Tidak ada. Nah, ini dari persamaan ini yang terakhir ya. Nah, ya ada tiga apa nih? Ada tiga vektor. Satu, dua, tiga. Harusnya yang dikatakan status itu dia bentuk matrik identitas seperti ini. Matrik identitas 1 0 0 0 1 0 0 1. Dan di sini terserah apa yang jelas di sini adalah hasilnya. Ya, K100 sama dengan berapa, K2 sama dengan berapa, K3 sama dengan vektor S1. Kalau tidak ada solusi, lagi-lagi di sini pasti nol. Ada, di sini ada angkanya. Nah, itu mustahil. Terus semua dikali nol, nah, selain daripada itu, maka nah, di situ bentuknya banyak solusi itu dia. Di baris terakhirnya di sini belum semua mungkin nggak mungkin. Contoh ya, 0,1 tambah 0,2 tambah 0,3 hasilnya 0, mungkin nggak? Mungkin, benar berarti. Yang nggak mungkin yang ini berarti tidak ada solusi kalau mungkin. Ya, ketika persamaan berarti ini yang jadi patokannya, jadi aneh. Ya, kalau 3 variabel
persamaan. Beda lagi. 3 variabel, 2 persamaan yang jadi patokan di sini. Ya, yang ini bagian daripada hasil. Jadi ada itunya, patokannya. Itu kan 3 variabel, 3 persamaan. Ini atau 3 baris dan 3 komentar adalah hasilnya. Ya. Nah, jadi kalau dibuat sama ini soalnya dibuat sama K1 baris kolom 1, K3 kolom ketiga. Berarti K1 tambah setengah daripada K3 sama dengan yang ke baris kedua K2 ditambah setengah. Oke. Dari 3 pilihan kita pilih tidak ada, banyak atau satu. Tidak ada, bukan. Satu juga berarti banyak. Kalau banyak tadi saya katakan adalah parameter. Parameter itu yang ini. Parameter itu boleh sembarang. Tapi kita lihat yang ada yang paling banyak ada di sini apa? Ketiga lebih mudah kita membuat persamaan ini. K3 solusinya adalah D, gitu ya. Sisanya K2 sama dengan min setengah K3, berarti min setengah, gitu ya. Yang ini juga K1 min setengah K3, berarti K1-nya min setengah. Itu, ya. Itu yang ditampilkan di slide-nya, ya. Di slide-nya tadi langsung hasilnya ini. Nah, K1-nya min setengah T, K2-nya min setengah T, K3-nya setengah T. Boleh nggak kita ambil K1-nya setengah T? Boleh. Tapi parameternya jadi 2. Ini. Ambil parameter ini boleh. Boleh. Ini K1, ini K2. Ya. Kita ambil K1 setengah T boleh. Boleh. Berarti setengah K3 sama dengan K1 tambah setengah K3 sama dengan 0. K1-nya tadi adalah T ya. Berarti yang pindah keluar kanan. Itu setengah K3 sama dengan min. K3-nya sama dengan 2. Yang benar. K1 sudah, K3 sudah, yang belum apa? K2 ini. K2 tambah setengah K3 sama dengan K3 ada kan di sini? Itu K3 ya. Lumayan ada tambahan aktivitas. Tapi kalau kita milih yang banyak K3 di sini ada di sini, langsung kita pilih dari langsung sekali aja. Kalau di sini kan K2 tambah dengan K3, K3-nya kita input lagi ya, min 2T ya, berarti setengah kali min 2T sama dengan min T ya, berarti K2 pilihan ke kanan dari itu yang kanan atau yang kiri, jawabannya dua-duanya benar. Kalau membuktikan, ambil T sembarang di sini dan di kalau K1-nya di sini 6, K2-nya berapa? Ya? 6 juga ya? K2-nya juga ya? K3 ini pakai berapa? Min 12. Sekarang lihat di sini. K1-nya tadi K1-nya 6. Berarti T yang berapa? T-nya harus 12. K3 yang harus dari sini ya. K3-nya 12. K1-nya 15 kali 2.
Minggu setengah hari 12. Benar ya? Dan dua ini. Nah, berarti salah saya. Harusnya bukan ini kerjanya harus min 15. Ini kan min 6 ya. Ini min 6, ini min 6. Ini 12. Di sini 6, di sini 6, di sini min 2. Nah, ambilnya harusnya di sini min 2. 12. Di sini jadi ya. Kan bisa dipakai salahnya maksudnya. Yang jelas apapun yang diambil sebagai parameter tadi, tetap hasilnya nggak perlu geser, nggak berubah ya. Ya kan? Mau yang sebelah sini, mau yang sebelah sana, itu sembarangan aja itu ini. Yang namanya banyak solusi itu. Indonesia itu banyak solusi, ya. Karena negara besar, jangan jadi mental orang kecil punya segala macam. Kita ya nggak punya sama ya. Tapi Indonesia itu punya segalanya. Indonesia ya negara maksudnya. Negara. Kalau kita yang nggak punya, sebatas yang kita punya ya. Tapi Indonesia itu besar, luar biasa besarnya orang seluruh dunia tuh mengakui Indonesia. Nikel, emas, apa, laut luas, ya, orang-orang yang baik, punya sumber daya yang besar. Orang-orangnya mau kerjasama, mau ini kan, mau menerapkan. Cuma ya tadi itu, secara sistem itu kita nggak kayaknya kita menjadi negara maju itu kayak nggak punya, ada gitu. Ya, itu modal besar. Modal, kalau kita katakan orang Indonesia itu modal gotong royongnya dibenerin. Saya pernah putar video yang itu ya. Di Brasil pernah tuh ya, orang apa Afrika, si pemimpinnya kemarin pokoknya seminggu sekali gotong royong bersih di Afrika ya. Kita gotong royongnya belum ada biasanya belum ada. Bahwa Anda pergi ke lautnya penuh sampah di Indonesia, pergi ke sungainya penuh sampah sama. Di lingkungan perkotaan sama juga, di Bandung ya, bukan di Bandung ya, di tempat pembuangan artinya nggak ada ini. Secara sistem itu orang berpikirnya ya itu hanya duit pemerintahan, boleh bukan nggak boleh, tapi harus kalau bersama-sama itu, kalau kita mengutamakan kepentingan umum itu pasti kesejahteraan pasti akan muncul. Sudah dibuktikan oleh KDM itu. Bukan saya nggak mendukung KDM. Kalau dukung saya dukung yang kemarin itu si apa anaknya Habibie itu kan. Kalau dukung gubernur itu karena pintar. Nah, tapi kalau idenya luar biasa KDM itu, orang bayar pajak dipermudah, sungai pajaknya coba nggak ada yang mau begitu kan? Orang mau bayar loh. Orang cuma mau bayar pajak dikasih dipermudahin sama dia. Pokoknya negara nggak usah pakai KTP. Coba di negara itu. Atau kalau udah ada programnya, mau bayar pajak harus KTP asli. Saya mau bayar. Ada yang beli motor langsung atau beli mobil langsung yang apa? Yang pertama ya, pembeli pertama. Tapi rata-rata kebanyakan tuh pembeli kedua, pembeli ketiga. Itu kan masa iya mau bayar harus iya balik apa kan duit lagi ya kan gratis karena program harusnya memang gratis masa balik itu contohnya kita jadi bingung sendiri sebenarnya orang kita mau bayar kok jadi unik itu problemnya di mana pernah kita ketemukan orang mau bayar kok jadi sulit ya kan bikin SIM kita kan ya bikin SIM ya tapi lama jadinya nah itu problem. Jadi kalau atas nama bayar, kita bayar, harusnya itu lebih mudah, lebih cepat. Karena kita bayar, bukan apa namanya gratis. Kalau gratis nunggu aja, karena KTP gratis, nunggu ya, nunggu 1 hari, nunggu 2 hari, wajar. Beli mau gratis sembako, ngantri dulu, nunggu kan. Nah, itu konsep sistem ya.
Saya nggak suka menyalahkan person to person ya, tapi saya mencoba melihat dari suatu kejadian itu berlaku secara sistemik atau hanya case saja. Itu yang menarik bagi saya itu. Suatu kejadian itu terjadi secara case atau secara sistemik. Pernah kejadian saya cerita belum yang 7 orang kereta api baru ini ketabrak. Sudah. Kita cari dulu berita ya. Masih ada nggak? Baru-baru ini ya. Jadi saya berapa kali kan? Nah ini. Nah ini ya. 3 minggu lalu ya. Saya kan sekali cerita ya. Sekarang hal itu berulang terus tuh. Setiap saya kuliah itu berulang dan ada terus ya. Saya juga ikutin Pak Ignatius Jonan yang kena membangun kereta api ya. Tapi saya menangkap bagian ini, bagian perlintasan itu, beliau sempat menyampaikan itu bukan bagiannya KAI, itu bagian dinas perhubungan. Itu ada Pak Ignatius Jonan. Tidak, besok nanti bilang apa lah. Tapi yang paling penting coba, sebagai keputusan pemerintah, atau pemerintah dalam satu negara, itu lebih harga daripada yang lain, daripada yang dikeluarin, betul ya? Yang saya contohkan tadi, kenapa kita nggak bisa keluar dari karena kendaraan kita dijaga sama parkir yang tertutup rem parkir. Itu kendaraan kita misalnya, kita bayar 2.000 sampai 10.000 atau berapa? Supaya tetap aman, itu orang bayar. Nah ini nyawa kita yang kita antarkan ke rel itu maksudnya begitu ya. Nyawa kita yang antarkan. Suaranya keambil ini ya. Ya, nyawanya keambil sama ya, saya stop ya. Panjang. Ini saya ikutin beritanya. Kereta api lewat yang utama, itu ya. Kereta api lewat. Kebetulan saya dibuka, ada kereta api apa? Yang pemotor langsung lewat. Kereta api luar habis 7 orang. Tewas. Karena kelalaian orang. Sistem. Dan ada nggak melakukan sistemnya, bagaimana bisa? Nah, harusnya sekarang simpel. Kalau misalnya kereta api lewat luar, nggak bisa keluar semacam barter atau seks yang gitu. Kalau kereta api satu lewat, dia terbuka. Ada jadwal yang 2 yang lewat, lalu baru saya terbuka. Karena informasi nggak ada itu contohnya. Ya. Kalau saya kan nggak peduli di Zoom atau di kantor hari, saya nggak peduli yang saya berikan apa. Itu orang maksudnya. Kenapa itu berulang-ulang terus ada
solusi. Maksudnya begitu pola berpikir secara sistem itu tidak boleh ini. Kalau kita melihat di berita atau di yang berulang-ulang, yang terjadi itu adalah dari pihak manapun ada, ya kita ini namanya musibah, kemudian kita yang musibah, asalkan ini tidak terulang kembali, mau terjadi lomot, dia harus berdengar parahnya, yang gampang dan seterusnya. Itu harus close, yes close. Dan seterusnya tutup tanpa ada perbaikan. Kalau saya dengan kondisi seperti ini, saya sudah bisa mengambil dari permasalahannya di mana, solusinya apa. Jadi permasalahannya tadi kita nggak bisa mempercayai orang untuk membuka, masuk, membuka, ataupun tutup itu barang kereta api. Harus itu sistem yang bekerja. Berapa kereta lewat ini kuat? Dua, di dunia itu dua bisa dibuka. Itu yang terjadi pada sistem gate parkir. Gate parkir itu apa dari sejuta kendaraan bertahun-tahun itu nggak ada yang hilang satu pun. Kalau ada yang hilang satu pun nggak ada kamera CCTV nggak ngerti. Coba. Karena kita jaga barang sampai semua. Ya. Karena tukang parkir 2.000 kan? 2.000 tukang parkir. Sekarang coba lihat dari bertahun-tahun di pantai Indonesia. Pantai Indonesia itu hampir yang bulan yang tidak di pantai. Karena ada sapu ombak, ada karena kita lebih penting menjaga barang daripada menjaga nyaman. Terus itulah sampai di bulan depan tadi. Nah, gimana? Terus ada tak boleh bicara dengan kalian ini, saya nggak setuju. Tak boleh liburan ini, apa? Ini semua apa yang kecelakaan. Nggak semuanya kecelakaan mobil. Mobilnya itu ya, kok nggak boleh liburan? Nggak boleh liburan karena nggak ada uang. Ya masih bagus. Ya kan sekolah, kan orang tua kesulitan karena bayar. Itu saya bisa masuk. Tapi kalau liburan nggak boleh liburan karena banyak kecelakaan, itu nggak apa-apa. Banyak kecelakaan, pertama mobilnya jelek, bukan karena boleh liburan. Ya, kalau itu begitu. Coba. Nah, jadi jangan cara kita mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan ya. Bukan saya ini, saya juga bukan pakar logika, tapi kalau ada yang logis lebih teman-teman bisa ambil lebih baik, ambillah ya. Saya sering beberapa kesempatan saya katakan di sini, kalau ada orang susah butuh pinjam uang, dia nggak butuh nasihat. Kalau Anda punya uang, kasih pinjamkan. Kalau nggak ada, ya bilang cuma mohon maaf aja segala macam. Itu lebih ini. Kalau ada itu nggak masuk. Karena dia punya problem terkait dengan masalah keuangan. Kalau orang mau curhat, dan kita terima, nggak perlu dikasih uang juga. Ya kan biasa yang cewek kan curhat ya, yang didengerin ya, bukan berarti harus ngasih sesuatu segala macam, ngasih solusinya. Itu contohnya itu. Jadi kalau orang butuh pendekatan psikologi, pendekatan yang didengarkan, ya itu didengarkan aja. Benar. Kita sering salah dalam hal itu kadang. Gimana? Makin lama cepet juga ya. Oke. Angka 1, K2, K3 sama dengan 0 tadi namanya disebut bebas linear. Atau di situ saya kasih warna kuning, has non-trivial solution. Apa tuh? Solusi yang non-trivial. Non-trivial tadi 0, 0, 0 itu namanya non-trivial. Ya. Hanya memiliki satu saja solusinya. Ini juga sama ya. Bebas linear tadi dan konsep tadi dibuat dalam matriknya. Kemudian kalau solusinya K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, maka dia bebas linear.
Kalau ada solusi lain bagaimana? K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Ada solusi lain. Itu bukan bebas linear kalau ada solusi lainnya. Nah, itu artinya banyak solusi. Jadi pokoknya kalau dia cuma satu saja baru dia dikatakan bebas. Kalau ada tambah solusi lainnya berarti dia ya banyak solusi artinya. Nah ini kalau di pemrograman tadi tinggal dimasukkan aja bebas linear itu menggunakan apa? Ini kan sudah jadi tuh si persamaannya. Ini 1,2 tambah 1,2. Tapi kalau dalam pemrograman tadi kita cara menuliskannya dengan ada semacam beda ya. 1, 2, ya. Ini 1, ini 2, ini 0. Kemudian 2, 4, 0. Nah itu harus solusinya 1, 0, 0, 0, 1. Nah ini baru dikatakan dia bebas di ya ini kan artinya K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0. Nah ini makanya bukan bebas linear, linear itu bergantung. Kenapa bergantung? Karena ada nilainya. Berapa di sini? Min 2 sama min 1, min 2 ya. Ini min 2, ini 1. Kalau kita tulis di sini memang di sini min 2, di sini ya. Ini kita kasih dari ini. Ya. Ini juga sama ya. Nah ini bentuk yang tadi saya katakan yang 100 010 00 1. Nah, ya. Yang 1 karena itu kan dua bagian dari ini bebas ini ya. Oke. Praktikumnya ada sampai mana? Masuk peluang, belum masuk ke sini ya? Iya. Oke kalau begitu. Saya sampai situ ya. Tadi bebas linear sama basis ya.